Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bisa wabarakatuh. melihat layar yang saya share? Bisa, Pak. Baik. Jadi ini adalah materi terakhir kita sebelum ujian, sebelum UAS. Jadi ini adalah terkait dengan kedaruratan sistem urologi, ya, urologi atau kedaruratan sistem urinaria. Artinya kedaruratan pasien di mana ada gangguan pada sistem perkemihannya. Saya akan fokus saja pada trauma yang terjadi pada saluran kencing. Seperti kita tahu bahwa sebelum kita belajar terkait dengan gangguan pada pasien yang mengalami trauma pada saluran urogenitalia, kita harus tahu dulu, harus paham terkait dengan anatomi dan fisiologinya. Seperti Anda tahu bahwa sistem urinaria itu diawali di atas oleh ginjal, di mana ginjal ini ada pelvis, ada calyx mayor, ada calyx minor, ada kortek juga. Kemudian dari luar situ ada namanya ureter, ya. Ureter ini panjang sekali dari ginjal kanan dan kiri bawah menembus vakum pelvis menuju ke buli-buli atau vesika urinaria. Di sana ada namanya UVJ atau uretrovesical junction. Hubungan antara ureter dengan vesika urinaria, namanya UVJ. Jadi Anda nanti bukan OVJ Opera Van Java ya, tapi UVJ, bukan OVJ. Kalau OVJ itu Opera Van Java, nah, UVJ uretrovesical junction. Ini adalah hubungan antara ureter dengan vesika urinaria. Kemudian di situ ada vesika urinaria atau kandung kemih. Di sana ada namanya trigonum vesicae. Di sana ada muskulus yang mengatur pompa untuk vesika urinaria sehingga pipis dia akan kontraksi. Kemudian dari situ ada namanya uretra. Uretra ini panjang sekali bagi laki-laki dan pendek bagi perempuan. Laki-laki sampai dengan sekitar 20 cm, perempuan mungkin hanya sekitar 6 atau 8 cm saja. Nah, bagian-bagian ini bisa mengalami trauma, ya. Traumanya di mana? Macam-macam. Bisa traumanya di bagian flank area, seperti yang kita pelajari kemarin, ada trauma di bagian yang disebut dengan Dreieckner sign itu, di bagian pinggang, di bagian area di belakang, di atasnya musculus gluteus maximus, itu ada namanya trauma pada flank area. Di sana ada trauma di ginjal. Dan juga ada yang disebut dengan straddle injury. Ya, straddle injury. Contoh dari straddle injury adalah misalkan Anda sedang naik sepeda pancal atau gowes, kemudian waktu Anda mau gowes, pedalnya lepas. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bagian inguinal, bagian selangkangan Anda itu akan mengenai besi pada top tube dari sepeda itu, sehingga bagian perineum Anda akan tergencet, akan tertekan oleh besi yang ada. Itu namanya straddle injury, sehingga biasanya akan menimbulkan ruptur, robekan pada pada uretranya. Nah, kita mulai dari yang atas dulu. Jadi dari trauma yang dari organ perkemihan atau urogenital yang paling atas, ada namanya trauma pada ginjal. Yang penting Anda pahami adalah bahwa ginjal itu ada dua, ya, ada dua. Apakah boleh bilang sepasang? Bilang sepasang sih tidak ada masalah, tetapi lebih tepatnya adalah ada dua ginjal yang ada, kanan dan kiri, di mana itu bukan atau jadi ada kanan, ada bagian yang sebelah kiri, ya. Ada bagian kanan, ada yang bagian sebelah kiri. Yang bagian sebelah kanan itu lebih rendah dibandingkan bagian yang sebelah kiri.
Saya ulangi, yang bagian sebelah kanan itu lebih rendah daripada bagian yang sebelah kiri. Mengapa lebih rendah? Mengapa lebih rendah? Karena pada ginjal sebelah kanan itu di atasnya ada hepar. Ada apa? Ada hepar. Nah, terkait dengan trauma pada ginjal, sekali lagi bahwa Anda harus paham bahwa ginjal yang sebelah kanan lebih rendah dibandingkan dengan yang sebelah kiri. Ya, ginjal yang sebelah kanan lebih rendah dari yang sebelah kiri. Sehingga nanti Anda harus paham. Oh, traumanya di mana? Oh, traumanya di bagian flank area. Yang mana? Yang sebelah kanan. Ternyata traumanya agak mepet ke pinggang. Nah, itu bisa kena. Tapi kalau traumanya di sebelah kiri, mepet ke bawah, itu luput. Karena ginjal yang sebelah kanan lebih rendah dari sebelah kiri. Nah, ini juga Anda perlu tahu bahwa ketika ada pasien yang mengalami trauma tembus, baik ditusuk maupun dengan peluru, yang terjadi adalah tusukan itu posisinya harus pas. Anda tahu, oh saya ingat bahwa ginjal sebelah kanan lebih rendah dari sebelah kiri. Ya, jadi posisi kanan kirinya tidak sama. Sama-sama selevel, setinggi sama, setinggi pinggang, tapi antara yang di kanan kiri sekali lagi tidak sama. Sampai sini jelas, Mas Farhan? Oke, jelas Pak Ahli. Ya, jadi sekali lagi, walaupun sama-sama di pinggang, tapi ginjal yang sebelah kanan dengan sebelah kiri itu tidak sama, ya, tidak sama. Baik. Sekarang terkait dengan klasifikasinya, ya, klasifikasinya. Bagaimana cara menentukan dia cedera level berapa? Nah, ini ada grade 1 sampai dengan grade 2 di sini. Grade 1 ya, itu kalau ada hematom atau perdarahan di subkapsular ginjal. Artinya di bagian bungkus ginjal, di bagian luar ginjal itu ada perdarahan di situ. Nah, gejala klinisnya bagaimana? Kalau dilihat kencingnya, ya, dilihat urinnya, itu tidak tampak merah. Saya ulangi. Grade 1 ini, kencing pasien tidak merah atau tidak hematuri, tampak mata. Tetapi ketika urinnya diperiksa di laboratorium, di UL, itu ada eritrosit, ada sel darah merah yang keluar. Ya, di lab. Dilihat tidak. Saya ulangi. Kencingnya dilihat tidak merah, tetapi ketika dicek mikroskopik ternyata ada darah secara mikroskopik di lab. Kemudian ketika di IVP adalah disebut dengan intravenous spirografi, hasilnya normal. Jadi mulai dari ureternya, uretranya, kemudian pelvisnya, kali renalnya tidak ada masalah di IVP. Yang pertama. Yang kedua, grade 2 itu kalau ada laserasi di korteks. Artinya apa? Bungkus ginjal, kulit ginjal itu ada robekan, ada lecet, ada memar, tapi kurang dari 1 cm. Saya ulangi, kalau sampai ginjalnya bagian luarnya itu ada robekan, ada luka, tetapi lukanya kurang dari 1 cm, maka ini disebut dengan grade 2. Ya, grade 2 ditandai dengan apa? Ya, selain lecet juga ada bengkak pada bagian ginjal itu dan tidak ada ekstravasasi urin. Artinya apa? Urin yang ada di ginjal tidak sampai keluar dari ginjal, masih di tempatnya, masih jalan lewat ureter juga, aman, ya, aman. Urinnya tidak sampai keluar dari ginjal itu. Ya, karena apa? Karena yang kena korteknya, yang kena bagian tepinya. Nah, sama ketika dicek urinnya tidak ada darah. Tetapi kalau dilihat di mikroskop, di lab, ada eritrosit, ada sel darah merah di dalam urin itu. Kemudian hasil IVP, intravenous spirografi, artinya apa IVP ini? IVP ini adalah foto
dari ginjal ya berulang-ulang menggunakan kontras. Itu juga normal, nggak ada masalah. Sampai sini jelas kira-kira? Media jelas? Jelas, Pak. Grade 2 ya. Lanjut. Grade 3. Jadi kejadiannya sekitar 15% dari pasien-pasien yang ada ya. Apa itu? Kalau robekan, kalau perlukaannya tidak hanya di korteks saja, tapi sampai pada jaringan medulanya, jaringan parenkimnya, dan itu lebih dari 1 cm. Dan biasanya kalau sudah sampai pada parenkimnya, ini yang terjadi adalah ada ekstravasasi urin. Sekali lagi, ada ekstravasasi urin. Artinya, urin itu sudah keluar dari ginjal. Artinya apa? Urin keluar dari ginjal tidak lewat ureter, tapi lewat luka yang ada pada permukaan ginjalnya. Sehingga urin tadi keluar menuju rongga pelvis, dan ini berisiko terjadi infeksi pada bagian pelvis. Saya ulangi, karena urin ini keluar dari jalurnya, keluar dari lubangnya, keluar dari ginjal, keluar dari ureter karena adanya luka, adanya robekan pada bagian korteks, maka yang terjadi adalah urin ini akan keluar ke kafum pelvis dan bisa menginfeksi, bisa menimbulkan peradangan pada kafum pelvis atau rongga pelvis disebut dengan PID atau pelvic inflammatory disease ya. Pelvic inflammatory disease. Itu yang grade 3. Kemudian yang grade 4 ya. Yang grade 4 ini sampai pada corticomedullary junction. Artinya apa? Di samping juga tempat urinnya yang mengalami robekan, mengalami luka, juga pembuluh darah di sekitar itu pecah, robek. Sehingga ada perdarahan di sana ya. Ada perdarahan di sana. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ada namanya trombosis segmental artery renalis. Artinya apa ini? Bekuan darah yang ada itu menyumbat pembuluh darah ginjal sehingga mengganggu perfusi dari ginjal. Karena itu ada iskemik dari jaringan ginjalnya dan ini bisa menimbulkan gagal ginjal akut prerenal. Ya, bisa menimbulkan gagal ginjal akut prerenal. Ya, gagal ginjal akut prerenal. Seperti itu. Sampai di sini silakan kalau ada yang ditanyakan. Cindy, jelas? Jelas, Pak. Paham ya bedanya antara trauma renal grade 1, 2, 3, sampai 4? Atau mungkin ada yang kurang jelas, silakan. Pak, yang grade 3 itu urin akan keluar dari apa, Pak? Yang grade 3. Yang grade 3 tidak. Urin tidak keluar dari ginjalnya karena ginjalnya itu robekannya tidak sampai pada kaliknya, ya. Hanya pada permukaan ginjal bagian parenkim dalamnya saja, tidak sampai ke tempat urinnya. Jadi urinnya tidak keluar. Yang grade 3. Loh, tadi katanya keluar, Pak. Yang keluar itu yang grade 4. Tadi Pak Ali bilangnya kalau urin yang Grade 3, Pak. grade-nya 3 itu urin keluar dari pelvis apa gitu, Pak? Masuk ke kafum pelvis. Terus menyebabkan infeksi. Tadi gitu, Pak. Yang mana, Mbak? Yang grade 3, Pak. Oh, iya. Yang 2 yang tidak. Oke, yang 2 yang tidak. Betul. Iya, betul. Jadi 2, 3 ini kadang apa namanya ada sedikit perbedaannya. Jadi kadang 2 ketiganya ini sedikit rumit membedakannya. Tapi intinya yang ini sudah ada ekstravasasi urin. Seperti itu. Jadi urinnya tidak keluar, Pak? Yang 3, yang 2, 3 tidak, 4 baru. Oke. Kemudian yang kelima, ini sudah ada multiple laserasi, ya. Artinya sudah hancur ginjalnya, ya.
sudah hancur ginjalnya sudah tidak karu-karuan rupanya, sehingga akan menimbulkan hampir rusak ya biasanya, dan ini akan menimbulkan kondisi gagal ginjal biasanya akut, walaupun terkadang masih bisa kembali lagi. Seperti itu. Silakan ada pertanyaan. Silakan ada pertanyaan. Jelas ya? Nggih, jelas sekali. Baik. Jelas. Kemudian lanjut pada trauma yang minor. Kemudian trauma mayor. Masing-masing Anda bisa di sini ya. Yang atas itu yang sebentar, saya tandai dulu warnanya biar Anda tidak biar tidak bingung. Jadi ini yang tadi di bagian korteks ya, masih bagian luar grade 1. Ini juga pada bagian korteks. Ini bagian korteks parenkim grade 2. Ini sudah pada bagian dalam parenkim akselerasi, ada hematuri di sini. Urinnya juga keluar. Ini juga pada bagian arterinya. Ini bagian seluruh kapsul renalnya, dan ini juga pada bagian kapsul renalnya. Ya, seperti itu. Ini kondisi pasien yang mengalami trauma akibat benturan atau tusukan. Tapi ini benturan begini. Ya, seperti itu. Baik. Kemudian terkait dengan gejalanya ini yang pasti ada nyeri. Kalau ada robekan di ginjal, ada nyeri pada bagian flank, bagian pinggang ya. Pinggang disertai dengan kencingnya berdarah walaupun hanya secara makroskopik ya. Namun demikian perhatikan bahwa tidak adanya nyeri pada ginjal, pada flank area belum menentukan, belum menyingkirkan, belum bahwa pasien nggak apa-apa, tidak. Harus dibuktikan bahwa ginjalnya tidak ada masalah. Caranya bagaimana? Dengan mengecek produksi urinnya, ya, apakah normal atau tidak. Ingat seperti sampaikan kemarin bahwa produksi urin dari normal ginjal orang normal dewasa adalah 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan. Sehingga kemudian untuk yang bayi anak-anak itu antara 1 sampai 2 cc per kilogram berat badan. Sampai ini jelas? Jelas Nabila? Nabila Utami? Jelas, Bapak. Baik. Lanjut. Ketika sudah kita lihat pasiennya itu mengeluh nyeri di bagian pinggangnya ya, kemudian kadang juga ada kencing berdarah atau hematuri, kita buktikan dengan pemeriksaan fisik. Mulai diinfeksi, biasanya yang paling penting di sini ada yang namanya Gray-Turner sign. Semoga Anda masih ingat ya. Ada Gray-Turner sign namanya. Gray-Turner sign. Ya, itu ada bengkak di situ. Ada bengkak, kemudian ada tanda kemerahan di bagian flank, namanya Gray-Turner sign. Bahkan ada bulging, ya. Bagian pinggangnya menonjol. Kenapa demikian? Ada perdarahan di sana sehingga pinggangnya bengkak. Namanya bulging. Ya. Kemudian dipalpasi itu ada hematom dan kemungkinan juga ada urin di bagian pinggangnya yang keluar. Dan kalau ditekan biasanya ada nyeri pada sudut costovertebral. Apa itu? Sudut pada costo itu costa ya, iga. Vertebral itu adalah tulang belakang. Hubungan sambungan antara sudut antara coste atau iga, tulang dada bagian belakang dengan tulang belakang. Ya. Pada ipsilateral. Apa itu ipsilateral? Ipsilateral adalah pada bagian yang satu sisi, ya, pada bagian yang satu sisi itu yang ipsilateral. Jadi yang kena kanan
maka yang nyeri yang kanan juga, ya. Kalau yang berlawanan namanya kontralateral, ya. Jadi ada ipsilateral, ada kontralateral, seperti itu. Baik. Setelah diperiksa fisik, maka kita akan periksa labnya juga. Labnya kita periksa. Biasanya, ya, kita akan periksa UL atau urin lengkap. Kencing pasien itu diperiksa, baik secara spontan, kencing atau via kateter, ya, diperiksa. Apakah ada hematuri, baik hematuri yang tampak mata atau makroskopik, atau hematuri yang tidak tampak mata atau namanya hematuri mikroskopik, ataupun hematori yang jumlahnya sangat banyak yang disebut dengan gross hematuri namanya. Gross hematuri. Itu kencing yang berdarah dan banyak sekali. Itu namanya gross hematuri. Nah, selain itu, untuk melihat seberapa parah perdarahannya, maka kita akan cek darah lengkap, cek hemoglobinnya, cek HB-nya. Biasanya HB-nya akan turun di bawah 10, 8, 7 atau 6 bahkan, ya. Dan kalau memang betul-betul HB-nya ini turun, kita cek bagaimana hematokritnya, bagaimana kekentalan darah dari pasien itu dengan mengecek hematokrit. Ingat, normal dari hematokrit adalah antara 40 sampai 45%. Sedangkan HB dewasa laki-laki itu antara 14 sampai 15%, 15 gram dl. Kemudian untuk perempuan antara 13 sampai 14,5 gram per dl. Seperti itu. Dan jangan lupa cek sirkulasinya apakah ada tanda-tanda shock akibat perdarahan. Kalau begitu, maka pasien harus dilakukan resusitasi dan juga transfusi darah. Sampai sini jelas? Mayday? Jelas ya? Bisa ya kira-kira ya? Baik. Kalau Anda masih ragu-ragu, iyakah ginjalnya bermasalah? Walaupun sudah jelas-jelas ada hematuri, ya, kencing darah, walaupun dia secara mikroskopik, ya, maupun makroskopik, maupun sangat banyak yang disebut dengan gross hematuri tadi itu, saya ragu-ragu. Padahal HB-nya sudah turun, ya, jadi 6 misalkan. Hematurinya turun dari 35%, misalkan ya. Saya ragu-ragu, iya apa enggak sih ginjalnya bermasalah? Jangan-jangan bukan ginjalnya, tapi perutnya, abdomennya. Anda boleh foto. Nama fotonya adalah KUB. Bentar, saya tulis dulu. Jadi Anda bisa foto namanya KUB, kidney ureter bladder, atau bisa difoto juga namanya foto lumbal, ya, lumbal AP lateral bisa juga itu, atau dengan intravenous pyelografi atau IVP. Ini hasilnya. Akan ketahuan jelas, akan tampak jelas. Oh iya, ternyata pasien ini mengalami trauma di ginjal, tampak. Oh ternyata ada sumbatan di ginjalnya, ada pembekuan darahnya, ada sebagainya. Itu Anda bisa lihat di IVP atau di KUB. KUB adalah kidney, ureter, dan bladder. IVP adalah intravenous pyelografi. Sampai sini jelas kira-kira? Vivi Banyuwangi. Pak Ali, mic-nya kok gemerosot ya, Pak? Cek 1, 2, 3. Nah, ini sudah, Pak. Oh iya, tadi karena bersentuhan dengan sesuatu. Iya. Ya, baik. Sekarang terkait dengan intravenous pyelografi, apa itu IVP? IVP ini adalah memeriksa bagaimana aliran kencing, aliran urin dengan menggunakan kontras. Jadi begini ceritanya. Pasien disuntikkan zat kontras, ya, lewat vena, infus atau vena, kontras. Biasanya menggunakan obat kontras namanya Lopamiro. Saya ulangi, obat kontras yang ketika difoto nanti akan tampak putih itu namanya Lopamiro. Namanya apa? Lopamiro, ya. Nah, apa tujuannya? Obat ini akan disuntikkan lewat vena, ya. Kemudian pasien difoto KUB, ceklek difoto. Sebelum kontrasnya nyampe di ginjal. Kemudian 5 menit kemudian difoto lagi ceklek, ini kontrasnya sudah mulai sampai di ginjal. 15 menit kemudian foto lagi ceklek, kontrasnya sudah sampai pada pelvis kanalis. 30 menit kemudian ceklek, kontrasnya sudah sampai pada ureter, sampai akhirnya sampai di kandung kemih. Ini namanya IVP, intravenous pyelografi.
Nah, misalkan kontras itu pada menit ke-30 sampai hanya pada ginjal saja, tidak jalan sampai ke ureter, berarti ada sumbatan di sana. Atau bahkan kontrasnya keluar dari ginjal, tampak warna putihnya, tidak lewat pelvis, nggak lewat ureter, tapi keluar dari ke pelvis, itu berarti ada ruptur pada ginjalnya. Seperti itu kira-kira. Jelas ya IVP ya? Bisa dibayangkan kira-kira. Nabil. Bisa, Pak. IVP, intravenous pilografi. Nanti saya akan tunjukkan setelah kuliah ini bagaimana gambaran dari IVP-nya. Seperti itu. Kalau masih dengan IVP ragu-ragu, IVP ini ruwet ya, harus puasa dulu, urus-urus dan sebagainya. Bisa dengan computerized axial tomography atau CT scan ya, bisa. Ini biaya agak mahal, tapi ya akan tampak 3 dimensi gambarnya nanti. Akan tampak secara 3 dimensi gambarannya. Atau bisa menggunakan arteriografi untuk melihat apakah betul ada robekan pada pembuluh darah arteri ginjal atau arterionalis. Apakah ada robekan atau tidak. Ini dengan namanya arteriografi. Ya, namanya apa? Arteriografi. Ini dengan kontras juga, difoto juga, nanti mengetahui seberapa sumbatannya, seberapa bocornya di pembuluh darah yang ada di ginjal itu. Seperti itu. Untuk terapi dan pengolahannya, saya kira secara airway breathing circulation sama ya. Jadi pasien nggak sadar, jaga airway-nya, breathing dengan oksigen, sirkulasi, ini dicek nadinya, kemudian produksi urinnya, tekanan darahnya, MAP-nya ya. Kemudian perlu cek hemoglobinnya, hematokritnya, memang dia kurang, dia shock, maka berikan cairan. Ya, nek perlu transfusi darah. Ketika diberikan cairan, transfusi darah tidak membaik, maka kemungkinan ada perdarahan hebat pada ginjal, dan ini tindakannya harus dengan operasi. Ya, namanya operasinya adalah dengan tindakan litotomi atau nefrolitotomi atau nefrektomi namanya ya, untuk menjahit atau memperbaiki pembuluh darah yang rusak atau permukaan ginjal yang mengalami robekan. Nanti untuk ini algoritma Anda bisa sempurnakan di tugas yang sudah saya share linknya. Seperti itu. Sampai di sini apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjut pada trauma pada vesika urinaria? Mau tanya buat tugas nanti, Pak. Silakan. Berarti tugas nanti ini menjelaskan tentang pemeriksaan lanjutannya ya Pak, Kak, supaya mulai dari kalau udah nggak apa, kalau mulai dari pemeriksaan BUK ya Pak. On kamera Mas, on kamera dulu. Saya beritahu Anda. Ya, gimana Mas? Berarti untuk pemeriksaannya itu mulai dari KUB itu ya Pak, kidney uremia bladder sampai ke operasi gitu ya Pak. Ya, jadi algoritma itu adalah panduan kita dalam melakukan pemeriksaan pada pasien, ya. Panduan kita dalam melakukan pemeriksaan pada pasien mulai dari pasien datang, gejalanya apa, keluhannya apa, tanda gejalanya misalkan tadi ada namanya gray tumor sign, ada hematuri, kemudian juga ada gross hematuri, mungkin ada microscopic hematuri, kemudian nanti tindakan lainnya oh lab, misalkan dengan urin lengkap, ya, dengan KUB, dengan IVP, sampai nanti bagaimana penatalasanaannya. Misalkan ada perdarahan, oh berarti dilakukan resusitasi cairan dengan NS, dengan RL 20 cc per kilogram berat badan. Atau enggak, HB-nya turun ini jadi 6, atau hematurinya rendah jadi 0%, berarti diperlukan transfusi darah. Ini bisa diberikan transfusi darah dengan mode dengan jenis PRC atau WB. Berapa rabu tergantung. Kalau dia misalkan HB-nya 6 mau jadi 10, mungkin kalau menggunakan WB butuh sekitar 6 sampai 7 kantong. Kalau dia PRC mungkin butuh hanya sekitar 4 kantong saja, dan seterusnya sampai nanti memang diperlukan dilakukan tindakan yang disebut dengan nefrektomi. Seperti itu.
Jelas? Iya, Pak. Ya, ada lagi silakan yang tanya. Jelas ya? Saya lanjutkan ya. Pak, jangan cepat-cepat nih, Pak. Kalau ndak cepat-cepat Mbak, selesainya Isa nanti Mbak. Dengan katanya mau kencan sama pacare. Udah janjian tadi Iya. katanya. Soalnya ini sama mencatat, Pak. Oh, Kebibit mencatat. soalnya. Nggih. Siap. Siap. Oke, baik. Kita lanjutkan pada Mau tanya ya, boleh? boleh. Mana Aku Mbak? Tampakkan juga dirimu. Tampakkan dirimu dulu. ya Makanya benar nggak ada Pak. orangnya. Aku ngomong sama Jin kok Jin. Jin dari Banyuwangi. Minum ya. Silakan Pi. Ngapa Pi? Ya Allah. Apa berpengaruh juga kan katanya itu Pak, kalau pasien ini HB-nya normal, Normal ya. HB-nya bagus itu apa juga transfusi Pak? Kalau penyakit yang kemarin hematemesis itu ada pasien hematemesis HB normal tapi tetap transfusi Pak. Apa ini juga ini Pak? Itu Baik. tetap transfusi. Jadi kalau HB itu masih di atas 10 sama-sama. Kalau HB itu masih di atas 10, maka tidak perlu transfusi ya. HB-nya 10,2, 10,6, bahkan 9,5 pun ini tidak perlu transfusi. Kenapa demikian? Batas sirkulasi, batas hemoglobin bisa mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh adalah 9 gram per sel. Ya. Nah, kenapa kok pasien hematemesis ditransfusi darah walaupun 11? Nah, kalau memang misalkan kita akan operasi pasien itu, walaupun HB-nya 11, kita siapkan darahnya, bukan ditransfusi, tapi disiapkan. Sewaktu-waktu dia di ruang operasi membutuhkan darah itu, maka tidak perlu ngambil ke PMI, tinggal langsung colok, langsung plug and play, langsung transfusi darah sehingga pasiennya aman. Begitu, Bibi. Oke Pak, makasih. Jadi batasannya adalah 10 gram persen atau maksimal atau minimal ya. Tidak adalah 9. Di bawah 9 wajib. 9-10 itu masih jauh. 11 tidak perlu. Ya, seperti itu. Pak, mau tanya Pak. Silakan. Pak, Siapa ini? Turner Nadia. Iya. Pak. Pak, Ya. Greater Nursing tadi ada di grade berapa, Pak? Grade nursing itu grade 1 ada, grade 2 ada, grade 3 ada, grade 4 ada. Jadi grade nursing itu bukan grade, tapi adanya memar, adanya luka, adanya kemerahan pada pinggang. Ya, itu tergantung nanti. Kalau dia hanya bagian luarnya saja yang kena, grade 1. Nah, di sampai adanya ruptur hancur, grade 5. Jadi grade nursing itu hanya menunjukkan adanya jejak, adanya kemerahan, adanya kehitaman pada bagian pinggang. Tidak menunjukkan grade-nya, ya, hanya ada jejak saja. Jadi grade-nya itu bisa 1, 2, 3, 4, bahkan 5. Yang nanti 5-nya itu menentukan sampai dengan menentukan kewalian jadi gejala itu. Jadi ada hematuri dan sebagainya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ini kok backlight ya Nadia ini. Di mana posisinya? Anda jadi kayak cahayanya di sana. Ya, seperti Nyiro Kidul jadinya ya. Seperti Nyiro Kidul. Baik, kita lanjutkan. Bisa melihat hasil? Bisa? Bisa Pak. Mede? Ya, Pak. Mede nggak ada suara ya Mede. Biasanya rame Mede. Sinyalnya Medi, Pak, putus nyambung. Iya Pak, sinyalnya susah. Iya, putus nyambung ya pacare ya. Putus nyambung ngono iku. Baik, yang kedua, trauma pada bagian bawah, trauma pada buli atau pada vesika urinaria. Ini biasanya traumanya pada bagian bawah ya, pelvis bawah, bagian simfisis ya.
bisa karena benturan, pukulan, atau mungkin dari peluru maupun benturan maupun tajam. Ya. Nah, ada 2 jenis robekan atau ruptur. Ruptur itu robek ya, bahasa ilmiah, bahasa Latin. Ada 2 jenis ruptur dari vesika urinaria. Yang pertama, ruptur intraperitoneal. Yang kedua, ruptur ekstraperitoneal. Apa artinya? Kalau yang intraperitoneal, robekannya itu ya, urin yang ada itu mengalir masuk ke rongga perut. Sedangkan kalau ekstraperitoneal, urin yang bocor yang keluar dari vesika urinaria itu adalah mengalir pada bagian pelvis. Sampai sini jelas kira-kira? Pak, terlalu cepat, Pak. Saya ulangi. Jenis robekan pada vesika urinaria itu ada 2 ya. Ada robekan yang robekannya mengarah pada cavum peritoneum, artinya robekannya di atas. Di atas, sehingga robekan ini urin yang keluar itu akan masuk pada rongga perut, rongga peritoneum. Ada yang robekan ekstraperitoneal, robekannya agak ke bawah ya, sehingga dia ada di luar dari rongga perut, sehingga kencingnya, urinnya tidak lewat tidak bergemang, tidak menggenangi rongga perut, tapi dia ke pelvisnya, sehingga namanya ekstraperitoneal, seperti itu ya. Nah, sekarang apa bedanya? Nah, kalau yang intraperitoneal ini nyerinya nyeri perut ya, sedangkan yang ekstraperitoneal nyerinya pada atas pubis. Itu bedanya. Jadi yang intraperitoneal ini kan dia masuknya robekannya di atas, sehingga urin yang keluar yang bocor dari kandung kemih itu dia masuk ke rongga perut. Sedangkan yang perineal dia urinnya masuk pada rongga pelvis. Nah, sehingga nyerinya beda. Nyerinya yang atas ini pada abdomen, sedangkan yang perineal nyerinya di bagian suprapubis. Ya. Karena itu abdomen itu biasanya distended, kaku ya, tegang ya. Kenapa demikian kok tegang? Karena ada urin di situ. Sehingga abdomennya ada sedikit cairan di dalamnya dan tegang. Dan urin itu kan ada bakterinya, sehingga ketika ada bakterinya yang terjadi, maka ada namanya defense muskuler ya, artinya ada tahanan pada perut, dan ini sama dengan kemarin kita bicara tentang abdomen, ada namanya peritonitis bisa jadi, artinya infeksi pada peritoneum. Kenapa demikian? Karena urinnya itu menginfeksi urinnya menginfeksi peritoneum, namanya peritonitis. Sedangkan kalau yang perineal atau dia di bagian pelvis, keluarnya robekannya, kandung kencingnya biasanya kosong, habis. Kenapa demikian ya? Urin yang ada langsung keluar ke bawah, ya, langsung keluar ke bawah, tidak keluar lewat sphincter uretra, tidak keluar lewat abdomen, tapi langsung keluar pelvis, bocor langsung seperti timba yang pecah, ya, sehingga kandung kemihnya selalu kosong, dipencet kosong, tapi nyeri. Dan kalau ragu-ragu, Anda bisa cek, bisa periksa, kemungkinan ada namanya hematuri, ya, ada namanya apa? Hematuri, artinya ada kencing darah. Seperti itu. Ini adalah Anda lihat, ini adalah buli-buli atau vesika urinaria. Kalau robekannya di atas, itu namanya robekan yang nanti rupturnya pada bagian peritoneum. Sedangkan kalau robekannya di bawah, namanya robekan yang nanti urinnya mengalir pada perineum. Ya, yang atas masuk ke perut, yang bawah masuk ke abdomen. Gejalanya beda. Yang atas sakit perut, perutnya tegang, bahkan ada tanda-tanda peritonitis, perutnya kaku seperti papan. Sedangkan robekannya di bawah itu biasanya kandung kencing kosong dan nyeri pada suprapubis, ya, pada suprapubis, pada atas kemaluan, nyerinya biasanya di situ. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Farhan jelas? Iya Pak Ali, jelas. Baik. Nah, bagaimana memastikannya? Memastikannya adalah dengan namanya sistografi ya. Sisto itu buli-buli atau kandung kemih, grafi gambar. Jadi buli-bulinya dikasih kontras, kemudian difoto. Ya,
atau dengan langsung sistostomi, artinya dibuka disayat di bagian pubis, dilihat apakah betul ada robekan yang ada dijahit. Seperti itu. Jadi namanya repair, dibuli-buli repair, dijahit, ditutup. Ya, ditutup. Kemudian bawah lagi ada namanya trauma, ya, ada trauma uretra, ada trauma pada uretra. Ini traumanya bisa tumpul, bisa juga trauma tajam, ya. Ada beberapa jenis, ada trauma uretra anterior, ya. Trauma uretra anterior ini kalau dia ya mengalami tadi straddle injury saya bilang. Jadi bagian selangkangannya itu kena benda. Bahasa Maduranya tersekang, ya. Tersekang namanya. Bahasa Maduranya tersekang. Itu jenis orang kita bilangnya straddle injury. Atau ada trauma uretra bagian posterior. Ini misalkan pada pasien fraktur pelvis. Dua-duanya bisa ada, ya. Bisa anterior, bisa juga posterior, ya. Contohnya apa? Adalah crash injury. Misalkan ada orang pasien terjatuh kemudian pelvisnya dilindas oleh ban, itu namanya crash injury. Seperti itu. Lantas bagaimana tanda-tandanya? Tanda-tandanya bisa menggunakan adanya meatal bleeding, istilahnya ada namanya meatal bleeding. Apa meatal bleeding? Meatal itu adalah meatus uretra bleeding. Biasanya kalau ada seperti itu ada perdarahan di ujung dari uretra. Saya ulangi. Meatal bleeding beda dengan hematuri. Kalau hematuri kencing darah. Kalau meatal bleeding tidak kencing pun uretranya mengeluarkan darah. Penting dipahami, Anda bilang, ya. Sekali lagi, kalau yang disebut dengan hematuri kencingnya berdarah, baik secara mikroskopik, makroskopik maupun gross hematuri. Tetapi kalau meatal bleeding, meatus ujung kemaluannya itu mengeluarkan darah. Walaupun tidak kencing. Penting dipahami nih, jangan salah ya. Jangan salah. Bahwa meatal bleeding itu tidak menunjukkan hematuri. Beda. Ya. Jadi ujung kemaluannya itu berdarah. Namanya meatal bleeding, terjadi pada ruptur atau robekan pada uretra. Kalau ragu-ragu bisa dengan imaging namanya uretrosistografi. Jadi dimasukin kontras dari uretranya, bisa menggunakan lubang biru tadi, masuk jas gitu ke bagian uretra dan difoto. Kira-kira bolongnya, bocornya di mana? Ya, bisa dengan repair, ya. Ya, repair menggunakan anastomosis end to end, bisa. Jadi uretranya disambung, bisa seperti itu, ya. Dengan melihat robekannya selebar apa, sepanjang apa, dan posisinya di mana. Seperti itu. Paham ya antara meatal bleeding dengan hematuri? Mayday? Mayday, ada? Ada, Bapak. Bisa membedakan antara meatal bleeding? Meatal itu adalah meatus saluran ujung atau orifisium. Nama lainnya. Iya, Pak. Ya, baik. Ini adalah organ genitalia eksterna pada laki-laki yang disebut dengan meatal bleeding itu di sini di bagian ujung dari kemaluannya itu ada darah yang menetes. Ya. Seperti itu. Sehingga ada perdarahan. Terkadang rupturnya di sini, ada perdarahan di sini, langsung keluar. Ruptur di situ. Ya. Namanya apa? Straddle injury ya tadi, kalau di sini dia. Di bagian situ kena besi atau kena kayu atau apa, ini ada straddle injury. Seperti itu kira-kira. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Silakan. Silakan, ada pertanyaan? Jelas ya?
Saya akan menunjukkan pada Anda, bentar. Saya akan menunjukkan pada Anda tadi kontrasnya. Lopa Miro. Bisa melihat apa saya share? Bisa, Pak. Pak. Ya, ini adalah zat kontras ya. Jadi Lopa Miro ini akan disuntikkan lewat vena membuluh darah. Ya, ginjalnya difoto sedikit demi sedikit, 5 menit, 10 menit, 15 menit, 30 menit. Nanti dia keluarnya lewat urin itu kapan? Apakah dia keluar lewat urin, lewat ginjal, masuk ke ureter atau ke uretra, atau dia keluarnya enggak itu. Dia keluarnya dari ginjal bocor langsung keluar ke pelvis. Itu namanya ada aduktur di ginjalnya. Atau untuk lebih jelasnya Anda akan saya sampaikan hasil dari IVP ya. Hasil IVP. Hasilnya seperti ini. Bisa bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa. Yang warna putih ini ya. Ini adalah Lopa Miro tadi itu. Lopa Mironya keluar dari ginjal masuk ke ureter. Kalau begini kira-kira yang lebih buntu ureter kan apa kiri ini? Yang warna putih, ya pipa. Itu ureternya itu. Yang sebelah kanan apa kiri? Kiri. Yang buntu? Kiri, Pak. Mana kiri? Ini pastinya ada kita pastinya Kanan, loh ya. Pak. Oh, kanan berarti, Pak. Kanan, Pak. Kanan. Nah, ini ada namanya robekan atau ruptur ya. Ada sumbatan pada uretra sebelah kanan. Sehingga kencingnya tidak langsung masuk kemana? Vesika urinaria ya, buntu. Nah, kalau tadi yang robekan ginjal, dia putihnya ini keluar lewat samping ginjalnya, nggak ke bawah, ke tepi. Ya, ke tepi. Begitu pula yang bawah ini, yang bagian vesika urinaria ini. Nah, di foto dia ada robekan ruptur pada peritoneum, robekannya di atas. Jadi dari kantung kemih ini ke atas dia, ke atas. Sedangkan untuk yang ke bawah, ya ke bawah seperti itu. Ini hasil dari VP. Jelas ya? Jelas, Pak. Ada mungkin seperti ini gambarannya. Ini lihat. Nah, ini jelas ya. Ini ada pelebaran ginjalnya bermasalah ya. Yang kanan sudah rusak, yang kiri masih bisa, tapi sudah rusak itu jadinya. Ini hasil dari IVP-nya. Seperti itu ya. Intravenous pyelography. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Silakan. Belum ada, Pak. Silakan, ada pertanyaan? Belum ada. Malin Ya, mengeluarkan baik. kuas. Kalau tidak ada. Tidak ada, Pak. Nilai saya ambil langsung dari apa itu harian dan penugasan. Nek mau UAS tak kasih UAS, nggak apa-apa. Jangan, Mau. Pak. Jangan, Pak. Nggak mau, Pak. Cuma tanya. Oh, nek mau nggak apa-apa, tinggal bikin aja, tinggal upload di sudah selesai ya. Cukup, Baik, Pak. kalau tidak ada, silakan dipahami, dipelajari, ya. Ada